Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat pagi. Sesuai dengan permintaan dari salah satu subscriber kita, Pak, tolong review kelengkeng yang ditanam di sawah. Nah, ini dia. Saya sekarang berada di pertanaman kelengkeng yang ada di sawah, yang kita tanam kurang lebih 2 tahun yang lalu. Memang kalau melihat pertumbuhannya kurang maksimal dibanding dengan apabila kita tanam di darat. Karena satu, keterbatasan ruang perakarannya karena selalu bersentuhan dengan air. Ini kebetulan kita tanam, kita ambil, kita buat konten di hari ini. Itu kebetulan padinya sedang merata ya, merata itu keluar buahnya secara serentak, jadi hampir semua. Kalau kita amati seperti ini adalah daerah persawahan. Jadi sepanjang mata pemandang itu adalah sawah. Dan untuk daerah seputaran sini baru kita uji coba ini. Jadi ini padi memang hasil padinya berkurang lah, ada beberapa goni. Jadi ini ukuran lahannya satu idu itu sekitar 62,5 ubin. Kalau dimeterkan kurang lebih 800 meter lebih sedikit. Dan ini kelengkeng ini sesuai dengan konten kita yang kita buat 2 tahun yang lalu di bulan Mei. Ini kelengkeng ini berumur 2 tahun. Ini jadi pertumbuhannya seperti ini. Kebetulan hari ini kita kontrol sekalian, kita akan nyemprot ya. Kita amati ada beberapa serangan ulat kutu putih. Kalau trip sepertinya nggak ada, dan kutu putih. Jadi sesuai jadwal pekerjaan, biasanya kita mengerjakan perawatan untuk tanaman kelengkeng itu sebelum padi subur, sebelum padi besar, atau sebelum padi ditanam juga. Itu lebih bagus, dan setelah panen. Tetapi karena kita amati ada serangan hama putih, ini kebanyakan hama putih. Kalau kita amati ada serangan hama putih, maka hari ini kita akan ambil satu tindakan pengendalian hama putih, yaitu menggunakan insektisida, dan kita campur juga dengan pupuk daun ini. Jadi ini rencana kalau di darat ini umur 2 tahun sudah kita buahkan. Sama dengan yang di pinggir jalan itu, yang pohonnya sudah subur, yang kemarin kita sudah panen, yaitu Ito Super, dan ada beberapa New Crystal. Kalau ini jenisnya New Crystal. Tapi karena ini di sawah, pertumbuhannya agak lambat, maka kita akan buahkan tahun depan. Jadi kurang lebih umur 2,5 tahun. Kalau kita amati pertumbuhan pohonnya walaupun tidak maksimal, tetapi ada hampir 50% tanaman kita bisa buahkan. Jadi awal tahun depan ini. Jadi kita sekarang kita perawatan intensif supaya awal tahun depan begitu kita buahkan, tanaman sudah fit dan punya pertumbuhan yang bagus, sehingga tanaman tidak tersiksa pada saat kita buahkan. Kita tahu New Crystal harus kita booster. Jadi sebelum di booster itu tanaman harus benar-benar fit supaya dia tidak stres. Kalau sudah stres, karena memang booster itu menstreskan tanaman, sehingga dia dari pertumbuhan vegetatif ke pertumbuhan generatif itu. Jadi kalau sudah stres, distreskan lagi, takutnya tanaman bisa mati. Ada beberapa teman yang mengatakan, Pak, tanaman saya habis di booster berbuah langsung mati. Nah, itu karena persiapan sebelum pemboosterannya yang tidak optimal. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan salah satu subscriber. Jadi beberapa teman yang ingin diskusi silahkan tanyakan, nanti kita diskusi mencari jalan yang terbaik. Tuh. Jadi kita ini pengalaman tentang kelengkeng ya, diskusi. Jadi waktu itu saya selalu menggunakan pengendalian hamanya menggunakan deltametrin. Mati terkendali tapi hanya sementara. Jadi tidak sebentar aja akan menyerang lagi. Kemungkinan ada beberapa hama yang tidak mati atau sudah resisten terhadap deltametrin maupun yang lain. Akhirnya ada beberapa terima kasih ke subscriber yang sudah menyarankan menggunakan
metonil 40%. Jadi hari ini kita akan nyemprot dengan menggunakan insektisida metonil 40% dan juga menggunakan pupuk organik cair superbokasi AOS amino untuk tanaman. Nah ini, oke, kita kembali lagi ke tanaman kelengkeng. Ini cukup bagus, ini cukup bagus. Ini pertumbuhan cukup bagus. Jadi ada beberapa 50% yang bagus dan sebagian juga kurang optimal. Jadi kita harus akan pompa supaya tahun depan sebanyak mungkin tanaman yang bisa kita booster untuk pembuahan. Jadi kita akan sedikit banyak kita bahas tentang tumpang sari antara padi dan kelengkeng maupun tanaman lain. Jadi memang padinya itu berkurang. Jadi ini biasanya dapat 12 goni. Saat ini dapat sekitar 11-10 goni. Jadi ada penurunan 2 goni. 2 goni kering giling. Nah ini. Kemudian ini yang mengerjakan bukan kita, tapi petani. Petani kemudian hasilnya dibagi 2 setelah dikurangi biaya penjemuran dan biaya panen. Tapi kalau perawatan dan lain-lain itu petani. Dan karena ini ada guludannya, ada puntuannya, guludan untuk penanaman, maka kita ada bantu biaya traktor. Jadi biaya traktornya kita yang tanggung. Jadi kasihan kalau petani yang tanggung, sementara kita menanam di atasnya. Sebab di tempat gundukan itu kan tidak bisa kita tanami. Jadi kita yang tanggung. Kemudian mereka yang jemur, kemudian kering, kita dapat, ya kalau 12 goni kita bisa dapat 4 goni. 4 goni, tapi sudah alhamdulillah. Karena mereka juga akan jaga tanaman ini nanti pada saat buah maupun seandainya ada serangan hama atau penyakit atau tanaman yang tidak bagus, petani akan lapor ke kita supaya kita bisa ambil satu tindakan untuk perawatan ini. Jadi mari kita bahas soal dari segi ekonominya. Kalau ini kita bahas soal pembagiannya, jadi yang ke kita itu bersih. Kalau kita dapat 5 goni, 1 goni itu kurang lebih 50 kilo, maka dapat 250 kilo. Kalau 1 tahun 2 kali panen, maka dapat kurang lebih 500 kilo. Kalau harganya 4.000 kita ambil yang paling rendah, 4.000 kali 500 kilo, maka akan dapat 2 juta ya. 2 juta bersih karena kita tidak mengerjakan. Nah, kemudian kalau kita tanam kelengkeng, ini ada 38 pohon. Ada 38 pohon, kita tidak muluk-muluk lah. Kalau dapat juga satu pohonnya 15 kilo untuk buah-buah pertama, maka 15 kali kita bilang 30 pohon udah 450. Ya kurang lebih 500 kilo juga kelengkeng. 500 kilo kalau kita kalikan harga paling murah 30.000. Saat ini harga kita dropping ke agen itu sekitar 35 ke 40.000. Kita bilang 30.000 kali 500 kilo maka dapat 15 juta. Itu nilai tambah. Jadi dari cara bertani seperti ini sebetulnya kita akan meningkatkan nilai tambah dari lahan. Jadi padi kita masih dapat, kita menggunakan ruang yang memang belum digunakan oleh kelengkeng. Kemudian kelengkeng bisa tumbuh bagus walaupun tidak maksimal, tetapi kita akan optimalkan sekalian untuk belajar budidaya tanaman buah-buahan khususnya kelengkeng di persawahan. Kalau dulu daerah sini adalah daerah jeruk, tapi begitu sekian tahun yang lalu terserang serangan virus CVPD, maka hancur. Kalau kita amati di kejauhan itu adalah ini, saya zoom. Nah ini adalah jeruk. Jeruk ini tidak akan optimal hasilnya. Ini adalah tanaman jeruk. Jadi petani seharusnya sudah bongkar itu jeruk dan diganti dengan tanaman
yang lebih potensial. Tidak hanya kelengkeng, mungkin tanaman-tanaman lain yang dapat memberikan nilai tambah. Nah, jadi dari 38 pohon itu ada beberapa pohon yang pertumbuhannya tidak optimal lah, tidak normal. Mari kita amati satu-satu. Nah, ini seperti ini pertumbuhannya tidak optimal nih. Tapi masih bisa diperbaiki yang ini. Ini bisa kita perbaiki. Tetapi ada juga yang sudah tidak bisa kita perbaiki. Kita akan ke sana. Nah, ini tanaman yang dulu diserang oleh kerbau, dirusak oleh kerbau. Ini kerbau, salah satu kerbau warga, dan kita ikat, kemudian kita perbaiki, kita rawat dengan bagus. Ini tumbuh bagus. Ini ada 2 pohon. Kalau melihat konten kita yang lain, itu ada itu tanaman kelengkeng dihajar sama kerbau. Ini ada bekas ikatannya dan tumbuh bagus. Walaupun tidak maksimal, tetapi ini kita tetap pertahankan. Nah, ini ada 1 pohon lagi yang memang harus kita bongkar dan kita ganti. Jadi sama dengan keluhan teman-teman yang mengatakan, Pak, ada tanaman saya stagnasi, tidak mau tumbuh. Nah, ini sudah umur 2 tahun masih seperti ini. Kita juga akan ganti nih. Ini sudah tidak bisa dipertahankan dan semua perawatan sama dengan tanaman yang lain. Tetapi ini pertumbuhannya tidak optimal lah. Untuk mendapatkan standar aja nggak bisa. Jadi ini kita akan ganti tanamannya. Kalau yang lain ini posisi masih oke. Nah, ini kita akan bahas. Ini dulu adalah bibit kecil. Ini bibit kecil. Kalau kita lihat konten saya 2 tahun yang lalu, itu ada menggunakan 2 jenis bibit. Ini bibit kecil dan ini adalah bibit yang besar, yang relatif besar. Ternyata setelah tumbuh, pembentukan percabangan relatif bagusan yang kecil. Ini yang kecil posisi bisa rimbun. Ini butuh perhatian. Jadi seperti ini, walaupun tahun depan ini belum bisa di booster. Ini masih relatif kecil. Kasihan. Ini adalah serangan kutu putih yang sangat berat. Nah, ini sangat berat, jadi daunnya dia rontok. Dan itu sudah tumbuh tunas, dan kalau tidak kita kendalikan, tidak kita berantas hamanya, itu tunas itu juga akan rusak dan daun-daunnya akan rontok, akan mati. Ya, ini mulanya. Apapun cerita, kita berkebun, kita menikmatinya, kita amati. Kemudian apabila ada masalah, kita harus secepatnya mengambil tindakan. Ini. Kalau kita biarkan itu ada embun jilaga, yaitu yang hitam-hitam itu adalah simbiosis daripada kutu putih. Kita tahu kutu putih mengeluarkan madu ya, seperti madu, mungkin mengandung gula atau manis. Kemudian tempat yang keluar itu, yang nempel-nempel di daun, akan ditumbuhi sama jamur hitam, namanya jamur jilaga. Ini cukup bagus, oke. Ini juga bibit kecil, ini yang 1 deret ini pertumbuhannya juga cukup bagus. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa booster. Kalau jumlah percabangannya posisi sudah oke, karena dulu kita sudah atur. Jadi begitu tumbuh tunas kita topping, tumbuh lagi kita topping, kemudian nanti setelah habis panen padi kita akan perbaiki percabangannya supaya percabangan yang kurang bagus kita akan buang. Jadi hanya percabangan yang segar, yang optimal, yang bagus yang akan kita pertahankan. Memang kita hindari untuk masuk ke areal padi untuk melakukan perawatan. Karena apa? Takut nanti mengganggu tanaman padi. Kita nggak enak sama petaninya yang mengerjakan padi. Jadi kita hanya amati dan kita perawatan. Kita juga akan nyemprot dari jarak jauh. Ini cukup bagus. Jadi ada 2 pohon yang kemungkinan kita akan ganti. Tadi tanaman yang pertama, dan ini sepertinya juga kita akan amati nanti. Kalau memang bisa kita pertahankan. Kalau enggak, kita akan ganti. Tapi melihat dari tunasnya ini kita akan pertahankan. Jadi ada 1 pohon yang harus kita ganti. Ini
Dan hari ini kita akan menyemprot pupuk daun, kita campur dengan insektisida. Karena kita amati ada beberapa serangan kutu putih maupun trip yang menyerang pucuk-pucuk tanaman kelengkeng. Kalau kita amati seperti ini. Ya, jadi kita seperti biasa dan sesuai dengan saran seorang subscriber, kita menggunakan insektisida dengan bahan aktif metonil 40%. Ini adalah insektisidanya yang bahan aktifnya metonil 40%. Kita sudah mencoba beberapa bahan insektisida, contohnya yang berbahan aktif deltametrin, kemudian ada beberapa lagi bahan yang lain tetapi kurang begitu efektif. Bisa membunuh tetapi tidak lama. Jadi setelah kita coba di kelengkeng yang besar itu menggunakan bahan aktif metonil 40%, hasilnya cukup bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ini insektisida kita campur dengan pupuk organik cair. Kita selalu menggunakan Super Bokashi AOS Amino. Ini mengandung unsur hara makro mikro, 19 asam amino, JPT dan mikrobia. Karena digabung dengan insektisida mungkin mikrobianya tidak aktif atau mati. Tetapi nggak apa-apa karena kita akan ambil unsur haranya. Ini mudah-mudahan bisa efektif untuk mengendalikan hama yang menyerang. Dosis yang kita gunakan ini metonilnya 40%, kurang lebih 1 gram per liter. Karena ini 16 liter maka kita menggunakan 16 gram. Ini kita tambah sedikit lagi. Jadi ini tambah kurang lebih ini 6 gram lagi. Kemudian pupuk organiknya kita menggunakan 50 cc per tangki. Ini. Jadi ini ukurannya 10 cc. Jadi ada 5 tutup. Nah, 5 tutup. Dan tadi sudah 5 tutup, dan jangan lupa kita kasih perekat. Dalam hal ini saya menggunakan sabun cair sedikit aja, secukupnya aja. Nah, jangan banyak-banyak. Nah, ini hanya untuk merekatkan. Kemudian tadi ini tangkinya sudah kita isi ya, separuh, kurang lebih 8 atau 5-8 liter. Dan ini kita penuhkan, kemudian kita aduk sampai dengan tercampur semua. Kemudian kita aplikasikan, terutama di bagian-bagian bawah daun. Ini memang ada padi agak sulit, jadi nanti kita akan panjangkan stiknya. Kita panjangkan stiknya supaya bisa menjangkau. Saya biasanya melakukan perawatan untuk kebun tanaman yang di sawah itu adalah begitu padi masih kecil, sehingga kita masuk dan pada saat selesai panen. Tetapi karena kita amati ini ada serangan hama yang sangat serius, maka kita harus ambil satu tindakan secepatnya. Mudah-mudahan ini akan efektif dan tanaman bisa tumbuh bagus. Jadi seperti ini, stik kita panjangkan. Ini panjangnya 2 kali dari biasa, supaya ini bisa nyampe ke tanaman. Nah, seperti ini. Walaupun tidak efektif 100%, tetapi ini akan membantu. Arahkan ke bagian tanaman yang terserang. Oke, itulah sekilas mengenai review dan juga perawatan dan perkembangan tanaman kelengkeng yang kita tanam di sawah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan hasil yang optimal, walaupun tidak maksimal. Sesuai dengan standar kelengkeng, tentu ini akan kalah dengan tanaman kelengkeng yang ditanam di darat. Tetapi kita akan improvisasi terus supaya tanaman kelengkeng new crystal yang ditanam di sawah
itu tidak kalah dengan tanaman kelengkeng yang kita tanam di areal tegalan atau darat ya. Itu ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, teman-teman dan saya, untuk lebih giat lagi di dalam pengembangan tanaman buah-buahan, khususnya kelengkeng, spesifik lagi kelengkeng neokristal. Apabila ada yang ditanyakan, silakan dikomentari. Kita akan berdiskusi untuk mencari jalan atau mencari hal yang terbaik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang belum subscribe, tolong subscribe-nya untuk membangun channel ini. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan semoga ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Oke, terima kasih. Gria Kebun, Juli 2023.